Bagaimana Oxford United FC dapat menemukan dirinya terkait dengan krisis politik West Papua? Pengambil alihan yang diusulkan dari klub sepak bola Ligue 1 telah menyoroti kontroversi Indonesia di lokasi yang tidak mungkin. Ketika pengusaha Indonesia Anindya Bakri dan rekannya Erick Thohir mengumumkan rencana tahun lalu untuk mengakuisisi saham mayoritas di Oxford United, para penggemar mulai percaya bahwa momen-momen sukses yang terakhir terlihat pada 1980-an akan segera kembali. Bakri, bagaimanapun, adalah pewaris kerajaan bisnis senilai lebih dari 11 miliar pound sterling. Usulan pengambil alihan klub sepak bola Ligue 1, yang dapat dikonfirmasi kapan saja sekarang, adalah peristiwa terbaru dalam kisah Indonesia yang aneh dan membingungkan yang telah berlangsung di Oxford selama beberapa tahun sekarang. Ini melibatkan politik lokal, seorang pemimpin suku berpakaian eksotis dari dataran tinggi terpencil di West Papua, dan upaya aneh oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan pengaruh atas kota universitas. Berasal dari salah satu dinasti paling kuat di Indonesia, Bakri duduk di pucuk pimpinan Bakri dan Brothers, bagian dari konglomerat grup Bakri, dengan kepentingan yang mencakup perkebunan, infrastruktur, telekomunikasi, media, dan pertambangan di seluruh kepulauan Indonesia. Ayah Bakri, Taipan bisnis Abu Rizal Bakri, adalah salah satu orang paling kaya di Indonesia dan gagal dalam pencalonan presiden negara itu pada tahun 2014. Bisnis tersebut memiliki kepentingan yang signifikan di wilayah bergolak West Papua, bekas koloni Belanda yang dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1969. Terletak di bagian barat Pulau New Guinea, West Papua adalah wilayah yang kaya sumber daya alam, yang merupakan rumah bagi deposit emas dan tembaga terbesar di dunia. Perjuangan selama puluhan tahun untuk kemerdekaan telah dilakukan oleh penduduk asli sejak referendum kontroversial PBB menyerahkan kendali atas wilayah tersebut ke Indonesia. Kelompok hak asasi manusia memperkirakan bahwa sebanyak 500.000 orang telah dibunuh oleh militer Indonesia dalam iklim di mana mengibarkan bendera West Papua yang dilarang jika dikibarkan dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 15 tahun. Masukkan Benny Wenda, pemimpin suku tersebut. Pada tanggal 1 Desember setiap tahun, orang-orang yang berjalan di sepanjang St. Aldet di pusat kota Oxford akan disambut oleh pemandangan bendera West Papua yang dikibarkan di atas atap balai kota. Hal ini dimaksudkan sebagai simbol solidaritas dari Dewan Lokal untuk perjuangan kemerdekaan negara yang berkelanjutan. Selama 20 tahun terakhir, Oxford telah menjadi rumah bagi pemimpin kemerdekaan West Papua yang diasingkan, Wenda, dan markas besar kampanye globalnya. 2 kali dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian, profil Wenda yang sedang naik daun telah menjadi sumber kejengkelan yang meningkat bagi rezim Indonesia yang ingin menjauhkan West Papua dari berita utama. Wenda diberikan suaka politik di Inggris setelah melarikan diri dari tanah airnya di mana dia diadili, dituduh memimpin gerakan rakyat untuk mengakhiri kekuasaan Indonesia. Dia melarikan diri dari penjara, memanjat melalui lubang ventilasi di selnya dan memanjat dinding penjara, sebelum melarikan diri dengan berjalan kaki melalui hutan ke negara tetangga Papua Nugini. Mengamankan penerbangan ke London, Wenda menyapa petugas imigrasi dengan satu-satunya kata dalam bahasa Inggris yang bisa dia ucapkan, suaka. Pada tahun 2011, sebuah red notice Interpol diberikan terhadapnya oleh pemerintah Indonesia. Ini kemudian dicabut setelah penyelidikan menyimpulkan bahwa pemberitahuan itu bermotif politik. Oxford menjadi pusat pertikaian diplomatik antara Inggris dan Indonesia pada 2013 setelah Wenda membuka kantor untuk kampanye Free West Papua Campaign, di Chowli Road kota itu. Saat gambar yang beredar online menunjukkan dia dengan wali kota pada pembukaan, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dipanggil ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta UN.